Ruangan dingin, suara gemetar, tapi tetap maju ke depan. Teman-teman minta tanya sebentar ya. Di sini saya Pernah merasa begini? Lutut lemas, suara bergetar, semua materi yang ada di kepala tiba-tiba hilang. Banyak mahasiswa yang merasa public speaking ini adalah bakat dari lahir, padahal ini adalah skill yang bisa dilatih. Public speaking bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menyampaikan pesan dengan hati. Yuk mulai bicara sekarang. Hindari bicara terlalu cepat atau banyak gerakan tambahan yang tidak perlu. Jangan cuma menghafal, tapi pahami apa yang kamu sampaikan. Kalau mulai grogi, ambil nafas dalam-dalam. Hal ini membuat otak untuk lebih tenang. Jam terbang tidak akan pernah bohong. Mulai berlatih di depan cermin dan merekam diri sendiri. Halo kakak, sebelumnya boleh berkenalan kakaknya namanya siapa dan dari prodi apa? Oke, perkenalkan aku Nabila Belewati Hanafi dari Prodi PGSD. Ini boleh tanya-tanya kan kak? Nah sebelumnya aku mau tanya soal public speaking di depan umum. Kakak pernah gak sih merasa grogi ketika pertama kali bicara di depan umum? Pasti setiap orang itu kan pasti punya pengalaman pertama, dan pertama kali untuk berbicara di depan umum itu saya selalu merasa grogi. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap merasa grogi. Ya, memang. Terus bagaimana sih kak cara kakak meningkatkan rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum? Dan sebelumnya aku kan tetap grogi kan ya, jadi setiap mau presentasi atau mau berbicara di depan umum itu aku pasti nyiapin teks dulu. Nyiapin teks dulu, jadi aku terus belajar ngomong di depan cermin seperti itu. Terus kakak kapan sih pertama kali merasa kalau rasa kepercayaan diri kakak itu sudah meningkat? Sebenarnya aku tetap merasa nggak percaya diri ya, cuma mungkin sekarang aku lebih berani aja sih. Kayak presentasi di depan kelas, presentasi di depan teman-teman yang lain itu masih bisa saya. Terima kasih ya kak. Ini kami bikin wawancara kakaknya tentang pengalaman terjadi kakak dalam public speaking dan bagaimana sih kakak dalam mengatasi grogi atau takut ketika public speaking itu. Boleh ya kak ya? Terima kasih kak. Nah sebenarnya ada pepatah yang bilang nih kak, tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalkan diri dulu kak? Oke, jadi nama aku Hani dari Prodi Sastra Angkatan 22. Wah, ini ya kak ya. Wah, ternyata angkatan 22. Kemungkinan angkatan 22 ini udah tidak perlu diragukan lagi seperti itu ya kak ya. Enggak juga dong. Wah, oke, baik kak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya kak ya. Nah, yang pertama, menurut kakak seberapa penting sih kakak bisa itu di dalam kehidupan? Mungkin kehidupan mahasiswa, mungkin kalau kakak sudah bekerja ya kak, mungkin kuliah yang bekerja. Seberapa penting sih kak waktu speaking itu? Jadi menurut aku banget ya. Jadi kayak sesimpel kita mau jawab pertanyaan dari dosen, kan kita juga harus nata kata-kata yang akan kita lontarkan juga kan. Jadi yang menurut aku public speaking itu gak hanya yang kita berbicara di publik aja kayak misal MC atau enggak pidato, enggak juga kayak sekedar di kelas juga kita perlu public speaking juga kan. Oh, ternyata di dalam mahasiswa public speaking itu menurut kakak penting sekali Yes. seperti itu ya kak ya. Wah, lalu pernah nggak sih kakak merasa grogi atau takut seperti itu ya kak ya ketika public speaking? Kalau misalnya awal-awal sih kayak perasaan nervous, takut pasti ada ya. Sekalipun udah sering berbicara di depan umum juga tentunya tetap ada nervous gitu kan, takut salah. Tapi ya salah takut. Oh, nah kakak tadi kan bilang bisa nih kita handle seperti itu ya kak ya. Nah, bagaimana sih kak cara kakak mengatasi rasa takut, rasa grogi seperti itu? Kalau misalnya dari aku sendiri, ya tentunya kita harus banyak berlatih. Ya misal berlatih sendiri di depan cermin. Karena kalau misalnya kita udah menguasai materi yang mau kita sampaikan, ya tentunya kita juga punya kepercayaan diri yang tinggi dong buat berpublic speaking. Jadi kuncinya di jam terbang ya kak ya. Wah, lalu boleh nih kak kasih salah satu motivasi atau kata-kata yang bisa bikin mahasiswa lebih percaya diri dan tidak grogi. Kalau aku sih, yang penting mulai dulu.
yang penting mulai dulu, sekalipun itu mulai dari hal yang kecil, yang kita mulai aja dulu. Wah, yang penting kita mulai dulu walaupun itu di hal yang kecil ya Kak ya, karena hal besar pasti tumbuh dari hal yang kecil. Tidak berbuat. Terima kasih Kak. Sehat selalu ya